apakah Kak Aura menyibukkan diri buat fokus ke bisnis? Terus entertainnya seperti apa sih? Boleh tuh. Ya, jadi sebenarnya di entertain itu kan kita nggak tahu ya ada umurnya gitu. Dan jujur aja sekarang tuh kan anak aku udah 4 tahun, udah harus banyak komunikasi sama aku juga. Jadi kalau memang aku terlalu fokus di entertainment, takutnya belanya tuh nggak apa ya, terbengkalai lah istilahnya gitu. Karena pernah nih ada dia acara sekolah, tiba-tiba aku lagi syuting, aku di luar kota, jadi sedih aja gitu. Karena kan dia cuma punya aku nih maksudnya di rumah cuma punya aku, nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi ya segimana mungkin aku lagi men-setting untuk masa depan, ya mencoba merambah beberapa bisnis. Selain di bisnis kecantikan, ada F&B juga gitu. Jadi ini ya bisnis pertamaku lah untuk digital marketing. Tadi teman-teman juga banyak yang datang untuk menyaksikan ini, support banget gitu. Ya. Itu seperti apa sih mungkin Kak dukungan dari? Iya, senang banget yang pasti. Dan tadi juga ada beberapa teman-teman dari PPP HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi niatnya sih untuk supaya kita bisa bersinergi dari segi bisnisnya gitu. Karena kan digital marketing ini kita bergerak di bidang ada F&B juga, ada pariwisata juga gitu. Karena kita kerjasama bersama beberapa hotel, restoran di Jakarta. Jadi namanya kan Jakarta Bucket List, jadi ya masih sekitaran Jakarta, meskipun di Bali dan Singapura kita ada pegang beberapa restoran sama hotel juga sih. Jadi sebenarnya memang pengen mengurangi waktu sibuk aja sih biar sama anak. Perlu berapa lama untuk berpikir untuk mungkin vakum atau seperti di dunia entertain ini kan, karena memang mau fokus ke anak juga, karena biar lebih dekat, karena golden moment itu kan penting banget gitu buat sebagai seorang ibu. Aku tuh gak ditargetin berapa lama vakum, tapi kesadaran sendiri aja sih sebenarnya. Dan kayaknya Bella ya butuh aku banget, karena udah mulai beranjak besar, komunikasinya harus lebih banyak. Dan aku juga gak mau jadinya takut jauh, bondingnya kurang, karena memang aku jarang di rumah. Ini kayak tawaran film, nyanyi di luar kota ada gitu beberapa, terus sinetron juga banyak banget gitu. Tapi aku mikirnya ya memang buat finansial bagus, tapi keluarga itu udah nggak bisa dibayar pakai apapun, priceless. Jadi menurut aku mencoba Bismillah lah gitu. Maksudnya segala sesuatu yang aku jalanin aku ikhtiar, the rest biarin Allah aja yang bantuin. Jadi kita mah ikhtiar aja gitu. Dan yang pasti kan ini buat anak, dan aku nggak takut untuk ambil keputusan yang salah. Untuk bisnis sendiri berapa lama sih kira-kira meninggalkan Dede di rumah gitu? Dan kalau syuting kan kita udah tahu kan hampir setiap hari kalau itu kan. Iya, kalau gini kan paling berapa jam keluar. Dan biasanya aku tuh milih kayak jam meeting atau mungkin lagi ada kerjaan lah yang memang sekitaran Jakarta ya. Jam dia sekolah, kalau jam dia tidur siang gitu. Nah ini kan juga ini aku tinggalin dia, aku balik dia udah tidur paling enggak. Jadi dia atur waktu sih. Terus biasanya Sabtu Minggu ya family time, main, dan jamnya sih mas di manage aja sih. Nah kalau syuting nggak mungkin Sabtu Minggu bisa santai. Nggak mungkin 3 minggu aku cabut dari Jakarta. Aduh kangen, terus juga ada sedih gitu loh. Aku nggak tahu kenapa sih kayak jauh, kayak kemarin ke Amerika aja kayak aduh jauh gimana ya, agak sedih aja. Nah kalau ditinggal Dede di rumah sama ada yang jaga? Untungnya ada figur laki-lakinya, ada bapakku ya. Oh ya, ada orang tua. Iya ada orang tua, Oke, jadi nenek. insya Allah masih aman lah. Nah kemarin sempat ke Amerika, diajak tapi atau memang? Gak ikut karena aku belum berani ngajak dia jauh, kasihan ya. Dan dia juga belum ngerti diajak jalan-jalan banget. Dia ke Amerika sama dia ke Lembang kan sama aja buat dia. Jadi mendingan gue ajak ke Lembang aja, nanti dia lebih senang gitu kan. Dan ya gitulah, belum berani, belum ngerti juga. Kerjaan atau apa? Bisnis juga atau ada memang liburan? Jadi di sana juga sekalian aku ada project, maksudnya meeting juga ya. Insya Allah di bulan September kan di New York bikin acara Indopop. Tahun lalu ada kan yang nyanyi di Times Square, bikin stage di Times Square gitu, beberapa musisi datang. Jadi mereka mencoba ngajak aku untuk involve, tapi di kegiatan di bisnisnya, bukan di kegiatannya, bukan nyanyinya gitu, tapi lebih ke
yuk kita bareng-bareng deh bikin konsep apa untuk sponsornya gitu, jadi aku coba bantuin juga ya sambil bukan jalan-jalan. liburan ya pada saat itu. Iya, sambil jalan-jalan, sambil me time. Dan ini banyak juga kayak sosial media sebut, wah ini Aura Kasih terlihat cantik banget pada saat di US gitu. Iya, potret-potret ketika jalan-jalan gitu di ya. sana gitu. Yang mana yang gue lupa? Banyak lah mungkin dari para koreografer yang mungkin. Oh, oke. Ya, fotoku kan gitu-gitu aja, Mas. Bajuku gitu, rambutku gitu, makeupku gitu. Kayak dari dulu gitu aja kan. Jadi ya maksudnya standar aja sih kayaknya. Terlihat happy, healing atau seperti apa sih Pak? Ya kalau aku nggak setuju ya kalau kita liburan bilangnya healing, kesannya stres banget gitu. Yes. Kayak gue stres banget ke Bali healing, kemana healing, enggak, aku holiday. Ngobatin itu nggak sih Mbak? Anxiety Oh iya, benar banget. Dan apa ya, untuk ngebenerin itu kan sebenarnya ada zaman dulu tuh Jokowi bilang revolusi mental. Jadi mental kita yang dibenerin dulu. Karena apa ya? Ini aja lah apa namanya, dalam bersosmed itu kita harus bijak memilah-milih input yang baik yang diambil gitu. Karena itu pasti penyebar. Kita kan di rumah scroll nggak jelas, ya. random, julid,
kiri, akhirnya kita komen-komen, pada akhirnya kebiasaan dan jadi hal negatif. Tapi gimana sebagai single parent ini ada rasa kecemasan nggak sih buat anak sendiri dengan melihat seperti ini karena kan mungkin kakak udah lebih tahu asam garamnya gitu, ada rasa kecemasan nggak sih apalagi single parent Maksudnya dia bermain sosmed nanti ya. dan traumanya tuh jadi aduh gimana ya nanti gue bisa mantau terus nggak sih. Nah sebenarnya itu kita harus itu adalah kecemasan aku nomor satu dibanding finansial, moral. Aku sebagai single parent bisa nggak ngajarin dia agama dari segi attitude, bisa nggak sih? Nah itu makanya kita harus kuatin dulu fondasinya. Makanya kan aku belajar maksudnya anak gue nih kayaknya gue nanti akan didiknya seperti ini. Terus kadang kan yang paling berpengaruh itu bukan di internnya tapi di luar lingkungannya dia, which is nanti di sekolah teman-temannya dia itu akan jadi pengaruh lebih besar dibanding parents di rumah gitu. Di rumah mungkin dia jadi anak baik, di luar kita nggak tahu dia seperti apa gitu kan, itu banyak kecolongan. Nah makanya dari situ aku coba untuk nguatin fondasi dia nanti suatu saat udah besar, makanya ditanamin lah yang namanya spiritual. Karena kalau anak-anak atau manusia lah yang memang megang spiritual itu menurut aku lebih ngerti, tahu mana hitam mana putih, jadi mereka bisa memilih. Jadi menurut aku nggak penting sekolah mahal, tapi yang penting itu kita ngasih edukasi secara spiritual dulu karena dia harus punya bekal dan fondasi, jadi dia tahu apa yang benar apa yang tidak sebenarnya itu. Tapi Kak Aura merasa kayak lelah nggak sih, aduh sendiri nih butuh temen buat ngejaga anak bareng atau mungkin trauma kah, kan banyak faktor juga ya kayak gitu kan. Kalau trauma sebenarnya nggak begitu trauma, ya aku selalu membuka hati, tapi kan yang penting kita harus jaga-jaga mah nggak salah, mencegah gitu. Dan apa namanya ya butuh teman, ya pasti butuh teman lah, kesepian gitu. Tapi yang paling penting sih sebenarnya aku coba untuk alihin aja gitu. Aku nggak boleh mengeluh kepada diri sendiri. Gue jomblo, gue kesepian gitu. Karena aku bilang aku nggak mau pacaran, pengen nikah. Jadi ya mengalir aja lah ya. Karena aku juga di rumah kayaknya udah happy karena ada anak kali ya. Priceless banget. Oke, mungkin terakhir sampai kapan sih Kak Aura bisa mungkin single parent sendiri? Kebayang nggak sih kira-kira gue di usia segini masih bisa nggak sih gue sendiri sendiri? Karena kan itu juga pasti jadi pikiran pasti panjang gitu kan. Karena anak juga kan untuk temen juga, Kak Aura juga untuk temen. Ya kalau soal itu pendamping untuk teman hidup itu ya aku belum tahu ya. Tapi untuk aku sendiri single parents aku harus siap-siap itu dari segi finansial. Jadi kita harus mandiri. Mungkin dulu orang tua kita selalu ngomong semoga nikah sama orang kaya ya, gitu. Salah itu nggak boleh. Jadi aku selalu bilang jangan kawin sama orang kaya, kita yang harus kaya gitu. Jadi kita bebas mau ngapain aja, bisa bantu orang, ngerti nggak sih? Nah itu aja, aku mau siap-siapnya segi finansial sama dari segi itu tadi soal moral anak. Itu adalah beban terbesar di dalam pikiranku setiap aku mau tidur. Gue bisa nggak ngajarin dia bisa nggak ya, maksudnya moralnya seperti apa, attitude-nya ke depan seperti apa gitu. Aku nggak penting mikirin sekolah, liburan kemana nggak perlu, kita ke kampung aja dia happy. Kalau namanya anak kecil mas ke Amerika mau ke Lembang dia mah nggak tahu sama aja. Tapi jangan waktunya buat kita gue di usia segini harus deh gue gitu punya pasangan, nggak ada target. Aku nggak ada target, hidup aku sekarang mengalir, ikhtiar aja, let God do the rest. Karena manusia cuma bisa ikhtiar aja. Oke. Yang terbaik dan Tuhan. Mungkin closing kata ya. Oh.